Hola bestinya kata Ani. Besti, belum pada lupa kan soal laporan Ryan Pono terhadap Ahmad Dhani ke polisi? Itu loh yang Mas Dhani katanya diduga melecehkan marga Pono dengan menggantinya jadi porno. Nah, Ani udah ada update-nya nih Besti. Jadi Besti, meski belakangan terkesan senyap, tapi nyatanya kasus ini tetap bergulir di kepolisian. Tepatnya Polda Metro Jaya loh Besti. Terbaru, nama-nama musisi seperti Arman Maulana, Semi Semurangkir, Badai X Krispati, dan Ari Bias juga ternyata udah sempet dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Gak cuma itu aja, bahkan kuasa Ryan juga bilang kalau pihak kepolisian kabarnya udah melayangkan surat ke Presiden dan DPR untuk meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani terkait statusnya sebagai terlapor. Kok harus izin ke Presiden dan ke DPR ya? Kami dari tim kuasa hukum dari Bung Ryan mau memberikan update kepada rekan-rekan media semuanya terkait dengan perkembangan perkara yang saat ini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Nah, kami perlu informasikan bahwa pada tanggal 1 Juni 2025, kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu yang lalu, penyidik dari Polda Metro Jaya sudah memberikan informasi kepada kami bahwa sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Di antaranya adalah Arman Maulana, Semi Semurangkir, Badai dan Ari Bias. Nah, kemudian penyidik dari Polda Metro Jaya memberitahukan kepada kami sudah mengirimkan surat izin kepada Presiden dan MKD untuk melakukan pemanggilan kepada saudara terlapor ADP. Ternyata nih Besti, polisi nggak bisa semena-mena memanggil Ahmad Dhani untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena tersandung hak imunitas yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Karena Ahmad Dhani yang kini berstatus sebagai anggota dewan, jadi secara prosedural polisi harus minta izin dulu ke Presiden dan Ketua DPR kalau emang mau melakukan pemeriksaan ke Ahmad Dhani terkait dugaan tindak pidana yang kini sedang bergulir di penyelidikan. Meski begitu, hal itu nggak lantas bikin laporan Ryan terhadap Ahmad Dhani menguap begitu aja Besti. Selain pihak penyidik disebut sudah melayangkan surat izin ke Presiden dan Ketua DPR, pasal yang disangkakan pada Ahmad Dhani tentang dugaan penghinaan suku dan ras katanya sih bisa mengcover imunitas tersebut karena ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa ada imunitas untuk anggota DPR, bahwa ketika tersangkut kasus pidana itu untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan itu mesti minta izin Presiden, gitu ya sederhananya ya. Tapi ada juga undang-undang yang menyatakan bahwa itu hanya berlaku untuk undang-undang yang hukumannya itu di bawah 7 tahun ya. Iya. Gitu ya, di bawah 7 tahun. Dan yang perlu kita bold hari ini adalah sebenarnya fokus utamanya bukan di pencemaran nama baik, bukan. Karena itu ringan. 310 itu ringan ya, di bawah 7 tahun. Tapi yang paling penting adalah undang-undang yang penghinaan terhadap suku dan ras. Itu 9 tahun, which is di atas 7 tahun. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan penyidik dan apa yang dilakukan juga kita semua ini adalah itikat baik, menghormati otoritas Presiden yang dalam hal ini untuk bisa memberikan restu dan memberikan izin, gitu loh. Karena kalau sampai ini dimanfaatkan oleh Dhani untuk dia nggak datang, kan jadi polisi harus 2 kali kerja kan. Gitu, jadi lebih baik bersurat dulu ke Presiden, ke DPR supaya ada blessing, gitu loh. Ya. Terkait surat yang sudah kita sampaikan, itu sudah diterima pada tanggal 3 Juni. Ini ya surat ke Presiden ya. Presiden, kita Ya. meminta atensi kepada Presiden dan beberapa pihak juga yaitu DPR dan MKD juga untuk meminta atensi khusus terkait dengan laporan yang ada di Polda Metro Jaya, Ceki juga di Barreskrim yaitu Mabes Polri untuk diproses apapun terkait dengan imunitas, aturan apapun, mohon untuk dari Presiden juga memberikan atensi, memberikan izin apabila memang dibutuhkan, diperlukan nanti
begitu. Kayak pemanggilan yang mungkin akan dilakukan nanti dari penyidik Ya. teman-teman. Gitu aja. Gitu Cena Besti. Makanya nih Besti, saat konferensi pers yang terakhir kemarin, Ryan Pono maupun kuasa hukumnya minta ke Pak Prabowo, Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR dan pihak-pihak terkait lainnya untuk ikut turun tangan kasih izin supaya Ahmad Dhani kooperatif secara hukum dengan taat pada panggilan polisi terkait laporannya tersebut. Upaya itu dilakukan untuk membuktikan jika Ahmad Dhani bukanlah sosok yang kebal hukum, meski kini sedang dekat dengan kekuasaan, gitu Cena Besti. Kami selaku dari kuasa hukum dari Bung Ryan mendesak kepada Presiden Pak Prabowo dan mendesak juga kepada Ketua DPR RI dan MKD agar surat yang sudah dikirim oleh Polda Metro Jaya secepatnya untuk direspon, karena ini perkara sudah menjadi atensi publik, jangan sampai ini menjadi liar kemana-mana. Jadi kami mendesak juga kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, karena beliau ini terlapor ini adalah anggota Partai Gerindra. Partai Gerindra ini adalah partai pemerintah, partai yang berkuasa, agar orang-orang seperti ini jangan dibiarkan atau jangan dilindungi. Kami minta dengan tegas juga kepada DPR RI supaya surat yang sudah dikirim oleh penyidik Polda Metro Jaya agar segera ditanggapi, diberikan izin agar terlapor ini segera dipanggil ke Polda Metro Jaya, mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah merugikan pihak klien kami. Jadi kami mohon agar desakan ini juga menjadi atensi penting, karena jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan kepada Pak Presiden juga, jangan juga masyarakat hilang kepercayaan kepada DPR RI karena diduga jangan sampai melindungi orang-orang yang melakukan tindakan tercela atau tindak pidana yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini yang kita mau bahas ini adalah bagaimana proses hukum di Polda Metro Jaya ini jalan. Itu. Jadi Dhani hadapi proses hukum yang di Polda Metro Jaya. Jadi sekarang fokusnya adalah hadapi yang ada di Polda Metro Jaya. Datang dengan gentleman, Jangan berlindung di balik kekuasaan. Di balik kekuasaan bahwa saya anggota dewan, saya begini. Udah nggak relevan bahwa saya ini berkuasa, saya partai penguasa, saya ada orang-orang dekat. Udah nggak relevan. Sekarang udah zaman gitu lagi. Sekarang yuk nantang, yuk hadapi. Ya. Kami minta dengan hormat kepada Pak Prabowo, kepada juga Ketua DPR RI dan juga kepada Bapak Polda Metro Jaya, karena ini sudah berada di sana, agar segera berkoordinasi dengan cepat untuk proses hukumnya supaya ini nggak berlarut-larut. Ini sudah hampir 2 bulan lebih loh, 3 bulan loh. Ini belum selesai. Intinya selain mendesak juga dalam tanda kutip mendesak Bapak Presiden, Ketua DPR, Ketua MKD untuk memberikan izin, saya juga mendesak Ahmad Dhani untuk ketika ada surat pemanggilan jangan lari. Jangan jadi pengecut, nggak laku. Saya percaya juga Partai Gerindra, partai penguasa hari ini, Bapak Presiden, kemudian petinggi-petinggi DPR, Ketua DPR dalam hal ini, Ibu Puan juga, yakin tidak akan melindungi orang yang berkaitan dengan mereka yang sedang tersangkut kasus hukum, kasus pidana yang tidak ringan, penghinaan terhadap suku dan ras. Dan ini efeknya besar ini kepada Bung Ryan, terkhusus kepada keluarga Marga Pono. Ini dan semua yang memiliki marga yang kita dapatkan di sana sudah mendesak terus nih. Jadi sangat mendesak agar proses hukum ini segera diproses ini. Kalau enggak ya jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang tidak diinginkan di masyarakat. Jangan sampai ada perpecahan. Karena orang berpikir, wah, dan ini kayaknya nggak mempan ini. Jadi kita main ya hukum rimba aja. Nah, jangan itu beredar, jangan itu sampai terjadi. Itu yang kita harapkan agar Kapolda Metro Jaya, Pak Presiden Prabowo, Ketua DPR RI juga memahami hal-hal yang terkait dengan ras ini sangat sensitif gitu loh, bukan personal atau pribadinya Bung Ryan lagi ini urusannya. Jadi ini sangat besar, jangan dipandang hanya sebelah mata aja.
Gitu kurang lebihnya ya. Emangnya Besti, sejak awal membuat laporan di Bareskrim sampai akhirnya proses penanganannya dipindahkan ke Polda Metro Jaya, pihak Ryan Pono bersikukuh untuk menjerat Ahmad Dhani secara hukum. Apalagi Ahmad Dhani juga udah lebih dulu dinyatakan bersalah dan mendapat sanksi ringan berupa kewajiban meminta maaf dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang digelar berkaitan dengan aduan Ryan ke MKD beberapa waktu lalu. Keputusan MKD yang menyatakan Dhani bersalah melanggar kode etik anggota dewan dengan memplesetkan Marga Pono menjadi porno itu yang kemudian menjadi Ryan Pono makin yakin untuk menjebloskan Ahmad Dhani ke penjara. Kita membuktikan sama-sama di sini, dan Bareskrim juga hari ini juga Polri membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap hukum, gitu ya. Apalagi seorang Ahmad Dhani gitu. Jadi ini hanya jadi mitos teman-teman. Itu dengan bukti bahwa laporan kami diterima itu dengan bukti bahwa semua diperlakukan sama di mata hukum, gitu ya. Jadi ketika terjadi pelanggaran hukum gitu dan kita dilaporkan diterima dengan baik, artinya semua sama di mata hukum. Jadi teman-teman, kita nikmati proses inilah gitu. Jadi bentuk apa yang kita sampaikan adalah Mas Dhani juga berjuang besar menerima proses ini, dan jangan lagi dengan penuh kerendahan hati ya teman-teman, jangan lagi punya arogansi untuk meremehkan orang lain. Ya, karena kita semua sama di mata hukum. Saya sih lebih mau menginfokan teman-teman ya, entah buzzer atau siapa pun yang bilang bahwa seorang anggota dewan tidak mawas, salah wajib. Justru semakin pangkat, semakin jabatan orang semakin tinggi, justru perilaku mereka semakin terbatas dalam tanda kutip. Mereka harus semakin mengontrol diri, ya, menjaga lisan, menjaga harga diri, dan menjaga marwah dari institusi-institusi masing-masing. Jadi sebenarnya ini menyedihkan teman-teman kalau teman-teman mau menyikapi, karena gini, kita hidup itu santai boleh tapi main-main jangan, kan gitu. Jadi ini menyedihkan. Jadi saya bertanya, lebih baik Mas Dhani memutuskan mau jadi anggota dewan atau mau jadi musisi. Kalau beliau tidak mampu menjalankan kedua entitas ini secara bersamaan gitu dengan etika yang harus dijunjung gitu, lebih baik memilih salah satu. Itu inisiasi hukum sudah kami ambil dan kami bertanggung jawab terhadap itu. Jadi ide gagasan itu harus datang dari orang-orang yang merasa bersalah, yang sudah melakukan kesalahan. Selama inisiasi itu tidak datang, ya berarti ya ini proses terus berjalan. Dan gimana ya, Ahmad Dhani kan bilang dia orang radikal, saya radikal. Ini kita nikmati proses keradikalan ini teman-teman, itu maksud saya. Jadi yang saya tagih adalah gentleman-nya itu loh, kejantanannya itu. Termasuk nanti kalau dipanggil oleh pihak penyidik harus hadir, jangan nggak hadir, jangan dengan narasi apapun memilih untuk tidak hadir, pengecut itu. Jadi semua harus dihadapi dengan yaitu dengan jantan. Maunya kita ini berjalan aja proses hukum sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh gitu aja. Jadi nggak usah kami nggak pernah namanya menuntut bahwa ada material apa imaterial, nggak pernah kami ngomong itu. Pokoknya ini proses hukum dijalanin karena memang ini menyangkut harga diri. Marga Pono itu di Sabo itu, di NTT itu darah biru. Arti itu ada Raja Pono yang kalau di sana betul-betul dihormati, dan itu di kampung itu sudah bergejolak orang di sana terhadap akibat yang dilakukan Ahmad Dhani. Nah sekarang kenapa ini terus berlanjut? Pertanyaannya ya memang harus terus berlanjut, bahkan harus sampai selesai, nggak boleh berhenti, ya kan? Terlepas apakah ada perdamaian atau enggak, itu biar aja yang merasa bersalah kok, yang terlapor aja yang memikirkannya. Tuh dia yang terlapor juga kan, kita kan maunya berlanjut aja nih ya. Jadi hadapi dengan gentleman seperti kata Bung Ryan, jangan ada alasan A sampai Z untuk tidak hadir. Kita buktikan kalau kita tidak bersalah, silakan dia buktikan kalau dia tidak bersalah. Kami sudah buktikan kalau kami menduga dia bersalah dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan kepada tim penyidik.
Bang berarti menegaskan bahwa ingin memenjarakan Ahmad Dhani gitu Bang? Proses hukum aja, proses hukum. Apapun yang menjadi output hukum itu kan adalah kewenangan dari penegak hukum. Outputnya apapun, tapi yang pasti gini, kami mau ini semua bisa berjalan sesuai mekanisme yang tadi dibilang, bahwa gini, tidak ada intervensi, tidak ada narasi-narasi dekat dengan kekuasaan, tidak ada narasi imunitas. Nah makanya saya meminta semua netizen, juga semua masyarakat yang bisa merasakan perjuangan saya untuk memperjuangkan kehormatan keluarga ini bisa ikut memantau, ikut bersuara bahwa tidak ada satu manusia di bumi Indonesia Raya ini yang kebal terhadap hukum ketika dia melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Jadi jangan lagi kita ada di frame permintaan maaf, enggak. Sudah lewat fase itu, karena yang harusnya terjadi permintaan maaf jauh sebelum kejadian-kejadian ini, gitu teman-teman. Jadi jangan lagi di framing ke sana. Framingnya adalah pertanggungjawaban hukum. Ketika semua berkas memenuhi unsur, sudah diperiksa segala macam. Jadi kalau Ahmad Dhani dipanggil, jangan lari. Seperti yang tadi Pak Jajang bilang, kalau memang merasa tidak bersalah, buktikan bahwa kau tidak bersalah. Ahmad Dhani, sekali lagi gue ingetin lo bro, jangan lari. Buktikan lu orang yang radikal, buktikan lu orang yang gak wise, buktikan lu orang yang punya nyali. Teman-teman jadi saksi semua ya. Ketika nanti Ahmad Dhani mangkir dari panggilan penyidik itu, nanti akan diinfokan saya dan ke kami, pihak kami. Dan itu akan kami blast di media betapa Ahmad Dhani itu ternyata pengecut. Oke. Di sisi lain, Ahmad Dhani terkesan tak mau menanggapi ketika diminta pendapatnya tentang proses hukum yang kini sudah ditempuh Ryan Pono loh besti. Aksi bungkam Dhani saat dicecar pertanyaan soal laporan Ryan itu seolah bertolak belakang sama apa yang sempat disampaikan sebelumnya. Waktu itu, nggak lama setelah Ryan buat laporan ke Bareskrim, Ahmad Dhani masih terkesan santai dan mempersilahkan Ryan untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk melaporkannya ke polisi. Tapi sekarang Ahmad Dhani justru tampak nggak mau banyak bicara menanggapi hal tersebut. Ada pelaporan terkait? Ya, kalaupun ada peristiwa hukum ya dijalani saja peristiwa hukumnya. Makasih. Siap-siap aja ya Mas Ya, ya, ada datang teguran untuk dari Ryan Pono seperti apa Pak? Dibilang pengecut sama Ryan Pono seperti apa Pak? Iya Pak, tanggapan Dibilang pengecut sama Ryan Pono seperti apa Pak? alasannya bunda karena hasil apa Pak dari sana? tahu, tanya aja. Berarti tidak ada omongan segala mengenai tanggapan Ryan Yang pengecut gimana Pak? laporan. Pak, dianggap pengecut gimana Pak? Terbukti kan hari ini dia sudah kicep kan, udah nggak banyak ngomong lagi. Tapi itu nggak cukup, itu tidak cukup. Dia harus memenuhi proses hukum ini dengan memenuhi panggilan dari penyidik supaya proses ini bisa berlanjut ke penyidikannya. Hasilnya misalnya ternyata di kemudian hari ternyata dia tidak terbukti, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting prosesnya berjalan gitu loh. Jangan lari, jangan menghindar, jangan menggunakan koneksi-koneksi apapun. Sekalipun Ahmad Dhani mau menggunakan koneksi-koneksi kekuasaan itu, makanya kita mau coba menghimbau sama para penguasa. Tolong, jangan dikasih blessings orang kayak begini. Kan ini tidak serta-merta terjadi ya karakter Ahmad Dhani yang seperti ini ya. Sebelum kita sama-sama tahu ya, Ahmad Dhani menyerang penyanyi-penyanyi, orang dibilang maling, terus dibilang naturalisasi mengenai bagaimana perempuan hanya menjadi objek gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan ini tanpa teman-teman tahu mendapatkan banyak dukungan dari silent majority yang selama ini sudah merasakan hal sama seperti saya. Cuman kebetulan mereka tidak mengalami insidennya secara langsung gitu. Jadi kalau dibilang apakah saya mewakili banyak orang, saya mewakili banyak orang yang setuju bahwa Ahmad Dhani ini punya arogansi dan kesombongan yang merugikan gitu loh, dan menjadi bad example buat generasi hari ini, menjadi contoh yang buruk buat generasi hari ini.
Nah Besti, menurut kalian gimana nih? Apa iya laporan Ryan Pono terhadap Ahmad Dhani bakalan sulit diproses karena kedekatan sang musisi dengan penguasa? Isi jawaban di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Abito.